Ternyata pakai apa, San? Udah bisa. Oke, langsung dimulai aja ya. Sorry tadi apa namanya? Tahu-tahu hilang. Cariin ya. Sekarang langsung mulai aja ya Pak Hari, mau jelasin tentang Paytrend Umroh Merdeka. Juga waktunya udah pukul 4.45. Perlu waktu berapa lama nih Pak Hari? 1 jam? Nggak lama. Nggak? Paling lama sih jam. Oke, langsung dimulai aja Pak Hari. Saya kasih waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara apa Pak? Dari Merdekanya. Suara apa ya? Suara video kayaknya. Suaranya. Oke, udah. Nggak ada video. Oke, udah. Silahkan Pak Hari. Paytrend Merdeka. Merdeka itu singkatan dari membantu realisasikan diri atau membantu realisasikan dekatan diri ke Ka'bah. Bentar. Biar gampang, biar bisa ngelihat ya, sama aja pakai YouTube juga ya. Ya, baru 2 orang yang nonton. Udah banyak kok. Linknya udah diganti. Kok di sini kan dua watching now? Biasa, sistemnya lagi error kayaknya. Tapi biasanya kalau yang nonton, yang komen-komen udah banyak dari teman-teman. Nanti juga kita lagi buka pertanyaan, tapi nanti kalau materinya udah disampaikan. Silahkan. Tapi biasanya kalau yang nonton, yang komen-komen udah banyak dari teman-teman. Nah, ada juga masalah. Kita lagi buka pertanyaan, tapi nanti kalau materinya udah disampaikan. Silahkan. Oke. Ya, sekali lagi. Jadi, sebenarnya Paytrend Merdeka ini kalau kita udah tahu ini menarik. Ya, sangat menarik karena intinya agak berbeda dengan kebanyakan program umroh yang lain. Sebenarnya Paytrend Merdeka ini kalau kita udah tahu ini menarik. Ya, ada feedback nih. Kecilin dulu ya. Ya, feedbacknya dimatiin aja dulu. Udah. Ya. Jadi. Wih, teman-teman siapin catatan ya. Kalau perlu sambil ntar ya. Ya. Oke. Ada 4 tahap nih. Ada 4 syarat. Ada 4 tahap atau 4 syarat atau 4 cara bagaimana kita mengikuti Paytrend Merdeka ini. Ya. Kita mulai sambil ngetik aja nih biar cepat ya, sebentar. Ya. Yang lain boleh sambil dicatat ya, itu. Atau difoto boleh. Ya. Jadi pertama adalah harus sesuai dengan fatwa MUI ya, wajib beragama Islam. Nah, ya, ini sudah tahu nih. Tapi mesti diomongin juga karena memang ada beberapa teman-teman yang non Muslim yang ikutan. Cuma bukan buat mereka,
bisa buat saudaranya atau buat yang lain ya. Oke. Syarat yang kedua, niatnya harus 100%. Saya lupa, ini kita bicara tahap 1 ya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh batal. Ya. Jadi kalau emang udah niat, ya udah nggak bisa batal. Nah ini semua ada fatwanya, ada di dalam fatwa untuk aturan umroh dengan program yang seperti ini ya. Nah yang keempat, nah ini saya tambahin ya. Ya. Nah, yang kelima, dari tahap 1 yang kelima adalah ya daftar di virtual office. Daftar di office. Ya, selesai. Tahap 1. Banyak orang tidak paham nih, dipikirnya daftar mesti bayar, padahal enggak kan, cuma daftar aja nih, nggak pakai bayar. Ya, yang penting buka virtual office, nanti di sana ada klik umroh di sebelah kanan, ya, langsung daftar. Ya. Oke. Nah, sekarang tahap kedua. Sudah gratis, belum suruh bayar. Nah, tahap 2 nih. Jadi kan tadi tahap 1 pakai Romawi ya. Ini aja deh. Tahap 1 ini oke pakai Romawi nggak apa-apa. Ketik bawahnya pakai. Nah, gini. Oke. Tahap kedua ini baru tuh kita bayar booking seat. Nah, booking seat nilainya adalah 3,5 juta. Atau boleh dengan poin. PUT, poin unit training. Mungkin poin ini banyak yang belum paham sih, tapi lama-lama kalau orang paham ya. Dengan poin jumlahnya 12.300 poin. Nah, apa yang didapatkan? Ya. Kalau kita lunas booking seat, kita akan dapat seat. Nah, ya, atau kursi. Nah, artinya harus pilih tanggal keberangkatan. Wajib tuh. Wajib. Ya. Nah, jadi nggak bisa, kalau udah lunas booking seat 3,5 juta, kita mesti pilih tuh tanggal berangkatnya, ya. Sorry, yang sebelumnya dipilih bukan jadi pilih dulu travelnya. Jadi ada 4 travel di PT Merdeka tuh, ada 4 travel, tinggal pilih aja mau yang travel A, travel B, travel C, travel D, ya. Nah, tanggal berangkatnya bisa beda-beda tuh, makanya cari tanggal berangkat yang sesuai aja, ya, tanggal keberangkatan. Nah, kalau udah pilih tanggal keberangkatan, maka berikutnya kita akan dapatkan perlengkapan umroh. Nah, harus lunas. Dikirim tuh kopernya, baju ihram dan sebagainya. Ya, itu dikirim. Supaya apa? Supaya kita ingat terus ya bahwa kita wajib berangkat nih, harus berangkat nih. Jadi harus mengusahakan bagaimana cara pelunasannya, ya. Oke. Nah, yang ketiga, kita sudah boleh ikut manasik walaupun berangkatnya nanti, manasiknya dari sekarang. Supaya kita bisa termotivasi nih. Oh iya bener ya, saya mesti berangkat nih segera nih. Jangan ditunda-tunda lagi, ya. Oke. Dan manasik udah, bahwa sudah. Terus apa berikutnya? Nah, berikutnya cara pembayaran. Cara pembayaran tadi. Cara pembayarannya itu
bisa cash, kredit, ya lewat koperasi. Jadi nanti ada ketentuannya di sana. Jadi untuk bayar pertama 250.000 tuh, ya bisa dicicil maksudnya gitu. Atau bisa juga pakai poin, ya. Nah, poin itu dapatnya dari mana? Poin bisa dari reward, ya bisa juga dapat dari transfer dari orang lain dan sebagainya, ya. Oke. Usahakan cash aja 3,5 juta, karena kalau kredit rugi ntar. Rugi waktu, bukan rugi bayar ya, rugi waktu. Oke. Nah pertanyaannya adalah, apakah tanggal keberangkatan bisa diganti? Jawabannya bisa. Jadi tanggal keberangkatan bisa diganti paling lambat ya 1 bulan atau 2 bulan paling aman sebelum berangkat. Jadi misalnya kita rencana berangkat bulan Desember tanggal 1. Nah, Oktobernya kita mau ganti, saya mau rubah jadi Januari, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tanpa ada biaya tambahan. Demikian juga dipercepat. Saya mau berangkat dipercepat nih, boleh juga. Ya, oke. Kalau dipercepat minimal 1 bulan juga Pak Hari ya? Sama-sama. Oke. Ya, bebas lah. Oke. Nah, selesai itu tahap kedua. Jadi tahap kedua itu pelunasan, booking seat. Ya, booking seat. Nah, kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga itu kita pelunasan paket. Paket umroh. Jadi, saya lupa tuh, pada saat kita pilih travel, pilih tanggal berangkat, kita juga pilih paketnya, mau paket yang mana nih. Karena ada paket yang saya pengen di hotel bintang 5, hotel bintang 4, dan sebagainya. Ada yang pengen sekamarnya 2 orang, sekamar 3 orang, sekamar 4 orang, dan sebagainya. Ya. Cuma kalau saya boleh kasih saran nih, ambil aja paket yang paling murah. Ya. Sekamar berempat juga nggak apa-apa, wong kita niatnya ibadah kok. Ya percaya deh, kalau udah sampai sana tuh, kita udah nggak mikirin yang lain-lain. Jadi, umumnya kebanyakan kita ada di masjid. Di hotel tuh paling cuma pas kalau mau ganti baju atau mau mandi. Jadi sekamar berempat juga nggak ada masalah. Kamar kedua mahal, tapi jarang dipakai tempatnya. Ya, oke. Nah, pelunasan paket umrah. Misalkan kita pilih paket yang standar, ya, misalnya misal harga paketnya 1.850 US, ini standar nih. Ya tinggal dikurangi 3,5 juta yang tadi. Nah, itu pelunasannya. Ya. Atau bisa juga pakai poin. Ya. Jumlahnya 93.000 poin. Nah, terserah. Ya. Nah, sorry, ya ini nggak pakai angka 1 nih. Nah, oke. Nah, sama dengan tahap 2 tadi. Jadi cara pembayarannya bisa cash, bisa dicicil, bisa juga pakai poin. Ya. Nah, kalau misalnya kira-kira gimana nih kalau pas sudah waktunya ternyata belum lunas, ya nggak apa-apa. Tanggalnya aja mundurin. Ya. Jadi tanggal berangkat itu bisa diganti-ganti. Tanggal bisa diganti-ganti, cuma nggak bisa dibatalin. Ya, jadi memang seperti itu fatwanya. Tapi kalaupun kita mau lihat aspek logisnya, kenapa nggak bisa dibatalin? Karena memang rugi kalau dibatalin. Kita bayar 3,5 juta nih di awal. Ya, kemudian kalau dibatalin, kita kena denda tuh dari airline, ya, dari biro pesawatnya. Kurang lebih 250 US dollar. 250 itu kurang lebih hampir 3 jutaan juga tuh, 3 juta. Belum ngembaliin perlengkapan umroh, belum ngeganti nama nasik, dan sebagainya. Jadi rugi semua sih. Mendingan lanjut aja lah, atau ganti orang. Ya, oke. Nah, tahap 3 ini, gimana kalau udah lunas? Lunasnya kan tadi bisa cash, bisa dicicil, bisa gratis. Ya, saya lupa. Tadi booking seat umroh juga sama, pilihannya adalah cash, kredit, PUT kan, atau gratis. Atau gratis. Ya. Nah, ini sama, cara pembayaran sama dengan tahap 2. Bisa cash, dicicil, atau gratis juga Pak Hari ya? Sama.
Ke sini paham ya? Paham. Oke. Nanti Lalu kalau yang ada. begini, saya sih akan menjelaskan konsep anggaplah nggak pakai gratis ya. Anggap kita bayar cash aja supaya gampang dipahami. Nah, secara bisnis nih, menariknya begini. Kita bisa mengajak mitra kita yang bukan jaringan kita. Grup lain nggak apa-apa. Ya, jadi boleh mengajak siapapun, yang penting sudah jadi mitra Paytrend. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena program umroh Paytrend itu bukan komoditas, bukan produk seperti yang Miracle, segala macam gitu, sehingga ada hitung-hitungan sampai 10 generasi. Nggak ada. Karena prinsipnya begini, bahwa setiap mitra itu berhak untuk umroh. Mau pakai Paytrend atau enggak, kan mereka boleh berangkat kemana aja. Nah, pada saat mereka berangkat umroh pakai travel yang lain, itu udah nggak ada urusannya sama jaringan. Nah, sama dengan di sini. Ya. Anggap aja sekarang kita yang ngajak yang lain. Loh, kenapa nggak diajak sama upline-nya? Siapa tuh upline-nya malah nggak umroh. Ya, oke. Saya ambil contoh, misalnya si X, ya. Ini dia ajak si C, ya, untuk ikut program umroh, ya. Nah, kebetulan si C ini beda grup dengan si X. Ini beda grup. Bukannya gitu Pak Hari ya? Gitu. Nah, si C, ya, si A ini adalah sponsor Paytrend. Sponsor Paytrend-nya si C ya? Si C. Ya. Jadi kalau bicara singkat, si X ini adalah orang yang nawarin program umroh ke C. Nah, si A adalah sponsor Paytrend dari si C. Si C. Nah, ini boleh. Nah, bagaimana kalau sampai tadi seperti ini? Ya, anggap aja si X dia sudah lunas booking seat. Ya, booking seat. Nah, kemudian si C kan ikut tuh, dia juga lunas booking seat. Nah, si X lunas, si C lunas. Nih contoh ya. X dan C sama-sama lunas booking. Nah, perusahaan memberikan komisi. Komisi sebagai berikut. Komis. Ya. X mendapat 700.000 dan 1.000 PUT. PUT. Ya, poin. Ya. Nah, kemudian kan prinsip begini nih, bahwa persyaratan tahap 1 tadi kan bahwa orang yang kita ajak umroh itu harus sudah jadi mitra Paytrend kan? Iya. Nah, si C kan ikut nih. Tapi si C ini sebenarnya kan dia jadi mitra Paytrendnya bukan gara-gara si X. Ya. Si C itu bisa jadi mitra Paytrend itu gara-gara si A. Iya. Nah, berarti ada jasanya si A, walaupun dia nggak ngajak umroh, si A dapat tuh. Dapat 200 PUT. Bentuknya poin. Ya. Nah, si A tadi sponsor Paytrend dapat 200 PUT Pak Hari ya? Ya, PUT. Kalau si X kan sponsor umrohnya. Oke, ya. Nah, dah gitu. Sampai sini paham ya? Ini, nah terus sebenarnya si X kan dapat 700.000 dan 1.000 poin. Nah, 700.000-nya kapan? Ya itu biasa ditransfer seperti biasa. Nah, yang 1.000 PUT-nya disimpan untuk pelunasan umrohnya. Kan dia booking sih sudah lunas kan? Iya. Nah, jadi 1.000 poinnya bisa dipakai buat pelunasan umroh. Cicilannya. Yang tahap ketiga. Oke. 3.000. Nah, terus si A ini buat apa PUT-nya? Anggaplah si A ini dia nggak akan ikut umroh.
tetap dia dapat poinnya. Nah, poinnya itu bisa ditransfer ke yang butuh, ke yang perlu siapa gitu, ya. Bisa Berapa? dijual gitu ya? Satu Nah, PUT kemarin Rp128 tuh ya? satu PUT itu saat ini Rp285. 280. Ya, satu PUT saat ini Rp285. Dah. Nah, kemudian misalkan si C berhasil jual paket umroh ke mereka ya. Oke. Ya sampai dengan booking sheet aja. Tugas kita sampai booking sheet aja. Jadi kalau kita ngajak orang untuk umroh, tugas kita hanya sampai mereka bayar booking sheet. Ya. Kalau untuk pelunasannya itu urusannya langsung ke perusahaan travelnya. Jadi biar nanti perusahaan travel yang mengingatkan orang tersebut. Nah, jika si C juga berhasil mengajak orang untuk paket mereka atau mengajak ini, maka si X itu mendapatkan bonus generasi 1 sampai dengan generasi 10 dari pertumbuhannya. Ya, si X-nya. Ya. X Yang menjual tren umroh tadi ya? Generasi 1 sampai dengan 10. Ya. Nah, kalau si A dapat generasi 1 aja. Ya. 2 sampai 10 nggak dapat ya. Kenapa demikian? Kan yang kerja jual paket umrohnya si X, bukan si A. Si A kan apa namanya? Si A ini jasanya cuma menjadikan si C menjadi mitra Paytrend. Ya. Oke. Nah, dapatnya berapa nih generasi 1? Oke, ini. Generasi 1 itu dapatnya 200 PUT dan 50.000. Ya. Ini generasi 1 si X dapat, si A dapat. Ya. Nah, A-nya juga dapat. A dapat. A dapat. Ya. Nah, generasi kedua sampai dengan 10 dapatnya 50.000. 50.000 aja ya, berarti 200 PUT-nya enggak? Enggak, jadi ini untuk X dan A, ya yang ini. Oke. Ini untuk X aja. Nah, menarik nih bos generasi nih. Dua grup aja, ya kita ngajak 2 orang, 2 ngajak 2 lagi dan seterusnya, maka kita bisa potensi kurang lebih 100 juta nih untuk yang generasi ke-1. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita pengembanginnya 3, bukan 2 grup, maka potensinya menjadi gede lagi. Ya, menjadi sekitar 2 miliar. Ya, 2 miliar. Ya. Oke, nah sekarang terakhir. Komisi bagi hasil untuk
peserta kategori aktif. Nah, jadi ada komisi nih, ada komisi bagi hasil nih. Kalau yang tadi biasa ya. Ini terakhir ini adalah hanya dibagikan untuk peserta yang aktif. Ya. Jadi komisi bagi hasil itu dihitung dari omset mingguan perusahaan. Jadi total omset perusahaan seminggu berapa nih? Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Ya. Nah, misalkan 100 paket yang terjual. Nah, dari 100 paket ini udah ada anggaran nih dari perusahaan travel. Per paketnya berapa nih buat komisi bagi hasil? Ya. Jadi komisi ini dianggarkan 1.500 TUT. Mingguan ya. Jadi setiap minggu nih dari Senin sampai hari Minggu dihitung omsetnya. Nah, dibagikan tuh ya. Misalnya terjual 100 paket. Nah, budgetnya 1.500. Berarti minggu itu 100 paket dikali 1.500 tuh budgetnya. Tinggal dibagiin aja ke peserta yang aktif. Nah, ini yang perlu perhatian ya. Jadi gini. Ini aku 1 minggu Pak Ari ya? Ya, 1 minggu, tiap minggu. Tiap minggu. Nah, jadi gini. Yang disebut dengan peserta aktif adalah 1. Lunas booking sheet. Ya, kedua, harus sudah menjual minimal 1 paket aja. 1 paket umroh. Ya. Sampai dia mereka bayar booking sheet aja, jadi nggak usah lunas, booking sheet aja udah cukup. Ya, 1 paket umroh harus sudah minimal 1. Yang ketiga, transaksi mingguan. Sesuai jumlah paket yang terjual. Contoh, Senin sampai dengan Minggu omsetnya 100 paket. Oke, terus kemudian Senin sampai Minggu jumlah 100 paket yang terjual aja omset ya. Ya. Oke, kemudian berarti rabatnya itu sama 150.000. Iya. TUT dikali 100 paket. Jadi sama dengan 150.000 PUT. PUT. Ini yang dibagikan mingguan ke peserta aktif. Oke. Nah, lihat ya, yang peserta aktif dia lunas booking sheet, harus sudah menjual minimal 1 paket umroh, ada transaksi mingguan. Nah, transaksi mingguan itu begini hitungannya, misalnya kita menjual 1 paket umroh total akumulasi. Sesuai namanya akumulasi, berarti akumulasi.
Misalnya satu paket umroh dia 7 akumulasinya, berarti transaksinya adalah 1 dibagi 4, kan sebulan ada 4 tuh kan? Iya. Nah, 4 minggu. 1/4 kali transaksi per minggu. Nah, nggak mungkin transaksi 1/4 kali, dibulatkan. Jadi ke 1. Itu tadi kalau menjual 1 sampai paket umroh Pak Ari ya? Ya, jadi tabelnya gini, tabel transaksi ini contoh ya. Ini tabel transaksi. Kalau akumulasi jual 1 sampai 4 paket, maka transaksinya adalah 1 kali aja. Ya. Kalau akumulasi jual 5 sampai 8, maka transaksinya 2 kali per minggu. Itu transaksi Paytran kan Pak Hari, transaksi pulsa Apa atau aja, listrik juga. mau beli pulsa juga boleh, pokoknya transaksi aja. Ya. Kalau akumulasi jualnya 9 sampai dengan 12, maka dia mesti transaksi 3 kali seminggu. Pokoknya kelibatan 4. Ya. Kalau misalnya akumulasi jualnya 13 sampai dengan 16, maka dia 4 kali seminggu transaksinya. Kalau sampai nggak diikuti ini, maka dia nggak dapat bagi hasil di minggu itu. Tapi dia boleh ikut di minggu depan, asal syaratnya dipenuhi aja. Dah, ya, kembali ke paket yang ini, peserta aktif yang cara ngitungnya ya. Ya. Misal, mereka yang jual 1 paket itu ada 10 orang. Maka berapa paket nih? Sorry. 1 paket, jadi jumlah paket yang kita jual itu nanti menentukan jumlah bagian bagi hasil. Ya, jadi misalnya saya jual cuma 1 paket nih. Ya. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi dia berarti dapatnya 1 bagian. Jadi jumlah paket yang kita jual pribadi itu sama dengan jumlah bagian. Ya. Nah, kalau 1 paket, yang jual 1 paket misalnya ada 10 orang nih. Maka perusahaan harus mengeluarkan 10 bagian, betul? 10 bagian. Ya. Kalau misalnya yang jual 3 paket, ada 5 orang. Perusahaan ngeluarin berapa paket? 5. Tuh. Kalau yang jual 5 paket misalnya, ada 3 orang, pasti sedikit yang begini kan? Nah, perusahaan ngeluarin 15 bagian jatahnya. Tuh. Kenapa? Karena 5 kali 3. 5 paket sama 5 bagian, kali 3 berarti 15 bagian. Tuh. Nah, kemudian misalkan ada jagoan nih jual 10 paket. Yang kayak gini paling cuma 1 orang. Yang 10 bagian. Nah, berapa total bagiannya? 50. Bagian sama dengan 50 bagian. Nah, pertanyaannya, jumlah rabat berapa? 150.000 150.000 dibagi 50 ya? Nah, gitu. Jadi per bagian. Jadi 1 bagian. 1 bagian. Dengan 3.000.
150.000 PUT. Tuh, bagi berapa bagian? 10. Ya. Itu. Paham ya? Nah. Oke. Lihat sekarang. Yang jual satu paket itu kan sama dengan satu bagian. Ya. Satu bagiannya 3.000 PUT. Berapa cuma tadi nih? Satu Masih bagian 150 dibagi 50. 3.000. 20 berapa? 3.000 PUT. Berarti 3.000 PUT. Nah, kalau satu paket sama satu bagian, berarti ini sama dengan 3.000. kali 3.000, betul? 3.000 PUT. Dah, kayak gitu. Bagaimana kalau dengan 2 paket? 5 paket deh. Mendingan satu bagian aja. Sorry, bukan satu bagian. 5 paket berarti 5 bagian, betul? Iya. Nah, sama dengan 15.000. Ya. 15.000. Bukan, tetap 5 bagian. Satu bagiannya 3.000 PUT. Nah. Kali 3.000 PUT. Dengan 15.000. satu bagian, ya berarti 15.000 PUT. Wow. Hari Minggu itu aja tuh. Betul kan? Itu bisa buat ngelunasin cicilan. Memang buat pelunasan. Ya, demikian juga ya. 10 paket. Itu kalau hitungannya dalam 1 minggu Pak Hari ya. Ya. Puluh bagian kali 3.000. 3.000. Sama dengan 30.000. Kan 30.000 POT seminggu nih. Mungkin jual 10 paket. Ya. Kalau yang 3 paket tadi belum kan? Kalau yang 3 paket berarti 3 bagian. Nah, terus? Nah, dapat 3 bagian kali 3.000. Berarti 9.000. Dari ini sama dengan 3 bagian dikali 3.000 PUT. Sama dengan berapa? Sama 15.000. Kok 15.000 Pak? Oh, 9.000 ya. 9.000. Ini pakai saja. Pada merhatiin nggak? Nah, ini per minggu loh dapatnya loh ini. Bayangkan. Ya, per minggu. Kalau dapat yang 10 bagian ya 30.000 per minggu. Berarti kalau ngejar 93.000 hanya perlu 3 minggu loh. Nggak sampai sebulan udah berangkat tuh umrohnya. Ya. Kalau tadi dia yang 93.000 itu pelunasan atau semuanya? Pelunasan. Pelunasan. Berarti udah bayar booking seat ya? Udah. Oke. Udah cuma begitulah. Nah, minggu depannya tinggal dijaga tuh jangan sampai lupa transaksi. Oh iya. Nah, bonus ini sebetulnya menarik karena dibantu perusahaan jadi orang cepat berangkat. Masalahnya adalah mesti dipahami kalau dia sudah berangkat umroh, perhitungan ini nggak dapat lagi tuh. Iya. Jadi dihitung mulai dari awal lagi gitu ya? Iya, kalau dia udah berangkat umroh nih, ya dia daftar lagi aja.
Gitu. Oke. Dah, sementara begitu. Nah, justru yang menarik adalah bonus yang bagian ini gitu. Orang bisa berangkat dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan Mbak Jene? Jadi, Ada yang bikin cepat lunas yang ini, yang ketiga ya. Oke. Karena itu banyak orang. Nah, Cek dulu teman-teman, kalau ada yang mau tanya boleh ya di kolom yang tadi atau WhatsApp ke saya atau via Facebook yang tadi di grup. nah loh, di grup. Mana ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada. Emang nanya di mana kalau nanya mereka? Gimana? Kalau nanya gimana di mana dia? Mereka komen di Facebook atau WhatsApp saya bisa. Cek dulu di Facebook, belum ada pertanyaan. Oke. Kalau yang free tadi boleh dibahas nih. Ya sebenarnya kalau free ini kan sebentar, tema toko dulu, ya. Sebentar. Ya, dan ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Hari tentang Paytrend Umroh Merdeka. Nah, teman-teman kalau mau tanya boleh via Facebook saya posting tadi atau WhatsApp ke saya boleh. Tanyain aja tentang Paytrend Umroh Merdeka yang tanya. Mumpung ada Pak Hari, tanya aja yang banyak. Sambil bahas dikit tadi kan kalau kita fatwa Paytrend Merdeka tadi ada apa aja? Yang satu Islam, yang kedua 100% niat, terus yang ketiga nggak bisa batal fatwanya. Nah kalau kita mitra Paytrend tinggal ada dua nih syaratnya lagi, yaitu harus ya, itu kan harus mitra. Yang kedua harus daftar di virtual office-nya. Nanti coba cek di virtual office itu ada menu umroh. Nah, di situ nanti kita bisa daftar, pilih travelnya, tinggal klik daftar. Dan itu gratis, nggak berbayar kalau kita daftar aja. Nah, untuk tahap yang kedua ini kita bayar booking seat. Jadi, tahap kedua bayar booking seat senilai 3,9. Ini pembayarannya langsung ke travel Pak Hari ya? Langsung travel sih, jadi kita nggak terima uang karena prinsipnya perusahaan tuh nggak boleh terima uang. Jadi itu yang bedanya MLM, mungkin ya. Bedanya dari Paytrend Merdeka sama yang lain ya? Oke, bedanya begini. Sebenarnya pertama, saat ini pemerintah sudah memutuskan tidak akan memberikan izin CUPL. Ya, penjualan langsung misalnya yang misalnya produknya umroh tapi dijual secara MLM. Nah, perusahaan pemerintah sudah akan keluarkan izin lagi tuh. Nah, jadi CUPL pasti mereka nggak akan dapat. Yang kedua, dari MUI pun tidak akan mengeluarkan lagi sertifikat syariah untuk umroh yang di MLM-kan. Oke. Jadi kalau di luar sana sudah masih ada ya, sebenarnya berarti itu di luar kewenangan pemerintah. Artinya ya pribadi-pribadi aja gitu. Ya nggak boleh. Poin 3, sistem istilah DP itu tidak diperbolehkan. DP umroh itu nggak boleh. Kecuali bank yang mengadakan atau mungkin koperasi. Tapi kalau perusahaan nggak boleh. Bahkan travel juga nggak boleh. Ya. Jadi makanya di kita nggak ada DP, adanya booking seat. Nah, yang kedua, kenapa juga nggak boleh? Booking seat sendiri kita maksudnya udah beli kursinya gitu ya? Ya, kita udah pesen kursinya. Makanya kenapa tanggal tuh mesti dipesan di muka. Nah, apa namanya?
kalau kita lihat di fatwanya, orang tuh begitu bayar, apakah itu DP, kalau itu bank ya, apakah itu Ya. yang kita, itu mereka harus dapat tanggal berangkat. Jadi tanggal berangkat tuh nggak boleh diberikan pada saat pelunasan, nggak boleh. Begitu dia store berapapun, dia mesti dapat tanggal berangkatnya. Minimal lah. Oke. Makanya kita booking seat. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain DP itu bisa dapat voucher kan, dan sebagainya. Kita nggak. Begitu bayar 3,5 juta, dia udah bisa ambil pesan kursi, dapat tanggal keberangkatan, langsung dapat perlengkapan umroh, dia dapat manasik. Jadi pasti berangkat. Nah, kemudian simple, hanya jual satu paket aja kita sudah bisa potensi bagi hasil mingguannya. Nah, kenapa saya nggak bicara kredit, nggak bicara yang gratis untuk booking seat? Karena pasti orang akan berpikir gini, kalau misalnya ada booking seat bisa cicil nih, maka dia bonus yang ketiga nggak akan dapat tuh. Oh ya, oh iya ya, yang pembagian tadi Pak Hari ya, yang pembagian mingguan. Syaratnya lunas booking seat. Jadi pasti orang mendingan lunasnya 3,5 juta. Nah, berikutnya pelunasannya bisa gratis tuh dengan cara itu. Yang penting booking seatnya lunas dulu. Oke, baik. Teman-teman kayaknya nggak ada yang ada diam semua. Sebenarnya presentasinya ada sih PowerPoint-nya. Filenya. Ada sih. Nanti bisa download dari web aja. Dari web Pak Hari ya? Sebenarnya gini, saya ada program baru nih yang akan dikeluarkan, namanya Titanium, ya Titanium Club. Jadi kalau orang ikut Titanium, dia dapat NP2-nya langsung umroh. Jadi dapat umroh, dapat Quran digital, nanti dapat lagi training EQS sama UPT, udah langsung dapat tuh. Kalau yang Titanium itu bisa ikut program Veteran Umroh Merdeka nggak Pak Hari? Otomatis udah dapat. Oh, bisa ikut programnya juga untuk komisi-komisinya tadi juga bisa ya? Langsung otomatis dapat ya, otomatis. Jadi nggak usah, bisa menarik Titanium nih, karena promonya sama dengan namanya promo ya, pasti berbatas. Tapi yang jelas untungnya kenapa dia nggak perlu bayar lagi booking seat umroh. Jadi included ya. Dan menariknya sisi komisi digabung-gabung. Misal saya nih Titanium nih dengan umroh, kemudian saya jual paket Titanium juga plus umrohnya juga. Itu komisi dari perusahaannya aja untuk referralnya itu udah 1 juta lebih loh. Iya. Daripada Titanium biasa. Titanium biasa kan cuma 75.000 kan. Iya. Oh, nanti itu program yang baru gitu ya? Udah jalan sih. Ya, itu ngobrol-ngobrol aja sih. Nanti kalau misalnya itu diskusi lagi aja, ya. Oke. Ini juga saya percobaan baru tahu nih. Oke, baik. Kayaknya waktunya udah mepet banget mau maghrib ini ya Pak Hari ya? Oke. Ya. Iya, terima kasih buat waktunya buat Pak Hari. Semoga sehat selalu dan pokoknya makasih buat penjelasannya tentang Umroh Merdeka. Udah gitu aja. Buat teman-teman juga kalau mungkin ada yang mau ditanyain nanti boleh Japri bisa tanya ke leader-leadernya mungkin yang paham untuk joinnya juga bisa, sponsornya atau yang lainnya juga bisa. Udah gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune hari ini. Terima kasih juga buat Pak Hari untuk Veteran Merdeka. Sukses semua mitra-mitra Veteran. Terima kasih. Mungkin ada yang sampaikan Pak Hari untuk yang terakhir nih. Ramadan. Selamat tarawih nih. Oh iya, malam tarawih. Iya. Menjelang maghrib juga. Saya semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.